Halo Workstecholic, salam sains dan teknologi. Hai teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel YouTube Workstech TV. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video ini kita akan bereksperimen menggunakan Mentos dan juga Coca-Cola. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Dan telah kita ketahui bersama ya bahwa ketika dua hal ini dicampurkan, maka akan terjadi semburan, ya, akan terjadi ledakan. Nah, namun pada video kali ini akan difokuskan penjelasan ilmiah mengapa hal tersebut bisa terjadi. Mengapa ketika Mentos dicampurkan dengan Coca-Cola dapat terjadi semburan. Nah, penasaran? Tonton video sampai selesai, dan dari video saya akan meminum Coca-Cola ini, kemudian setelah itu akan memakan Mentos. Nah, apakah akan terjadi ledakan di perut saya? Ataukah akan keluar semburan dari hidung dan mulut maupun telinga? Wah, mengerikan sekali ya. Wow. Itu akan saya lakukan di akhir video, in the name of science ya. Jadi, mari kita coba. A few moments later. Nah, di sini sudah ada Coca-Cola dengan volume 390 ml teman-teman ya, dan akan dicampurkan dengan Mentos. Nah, oke, kita buka dulu kemasan Mentosnya. Ini Mentos Mint ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, awas. Oke, karena nanti ada semburan. Nah, ini kita lihat Mayra. Nah, tanda ada semburan ya. Nah, ada semburan. Nah, pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Baik, dalam menjelaskan fenomena ini ada 3 faktor teman-teman ya. Yang pertama adalah kandungan karbon dioksida di dalam Coca-Cola. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tegangan permukaan pada Coca-Cola, pada larutan Coca-Cola. Dan yang ketiga adalah tekstur dari permen Mentos ini teman-teman ya. Nah, tiga faktor tersebut itulah yang menyebabkan mengapa kemudian dapat terjadi semburan ketika Mentos dicampurkan dengan Coca-Cola. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Pertama adalah kandungan karbon dioksida di dalam Coca-Cola. Tahukah teman-teman bahwa dalam 1 liter Coca-Cola itu terdapat karbon dioksida dengan massa 6 hingga 8 gram ya. Jadi dalam 1 liternya ada karbon dioksida dengan massa 6 hingga 8 gram teman-teman ya. Nah, misalkan kita menggunakan massa jenis Coca-Cola ini, asumsikanlah katakanlah 1 gram per mililiter, maka terdapat 1000 gram Coca-Cola, dan kita dapat lakukan persentase massa 6 per 1000, artinya 0,6% hingga 0,8% karbon dioksida di dalam Coca-Cola. Nah, itulah kenapa juga Coca-Cola disebut sebagai minuman berkarbonasi teman-teman ya, karena mengandung karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang kemudian keluar teman-teman ya, ketika kita mencampurkan Mentos dengan Coca-Cola. Nah, jadi itu bukan gas oksigen atau gas apa ya, itu namanya adalah gas karbon dioksida teman-teman. Baik, Workstecholic. Nah, tanpa adanya Mentos, karbon dioksida ini akan keluar terus teman-teman ya, tapi lajunya lambat ya, lajunya lambat. Nah, faktor yang kedua,
tegangan permukaan pada Coca-Cola. Jadi setiap larutan, setiap cairan itu memiliki tegangan permukaan, teman-teman ya. Tegangan permukaan itu adalah gaya yang menarik ke dalam larutan. Nah, semakin besar tegangan permukaannya, maka semakin susah kemudian karbon dioksida itu dilepaskan. Nah, dan ketika tegangan permukaannya kecil, gas karbon dioksida itu menjadi lebih mudah untuk keluar. Nah, itulah kenapa ada eksperimen yang membandingkan Coca-Cola yang menggunakan gula biasa dan Coca-Cola yang menggunakan gula dari aspartam, menunjukkan bahwa gula yang menggunakan aspartam itu memiliki semburan lebih kencang dibandingkan dengan Coca-Cola yang menggunakan gula biasa. Karena aspartam menurunkan tegangan permukaan dari Coca-Cola. Nah, itu adalah faktor yang kedua. Masuk 10 butir. 10 butir. Oh. Es Coca-Cola yang original. Belum. Ayo. Langsung lepas. Wow. Dan faktor yang ketiga, ini adalah dari tekstur dari mentosnya, teman-teman ya. Jadi meskipun mentos ini terlihat smooth ya, halus ya, tapi kalau kita perbesar lewat mikroskop, ada permukaan kasarnya, teman-teman ya. Nah, dan permukaan kasar inilah yang menyebabkan terjadinya proses nukleasi ya. Nukleasi itu adalah proses terbentuknya gas di dalam situs-situs atau wilayah-wilayah di dalam permen mentos itu sendiri, teman-teman ya. Nah, ketika kita memasukkan mentos ini ke dalam larutan, karbon dioksida yang awalnya dia larut ya dalam bentuk larutan atau aqueous, dia akan menjadi gas, teman-teman, karbon dioksidanya ya pada situs-situs nukleasi tersebut. Nah, ini juga ada yang membandingkan ketika mentosnya ini ditutupi oleh lilin ya atau wax, maka tidak akan terjadi, teman-teman, gelembungnya. Gelembungnya bahkan sangat sedikit. A few moments later. Jadi reaksi di dalam Coca-Cola antara mentos dan Coca-Cola ini bukanlah reaksi kimia, teman-teman ya, melainkan reaksi fisika. Karena di sini tidak ada perubahan kimia, teman-teman. Hanya ada perubahan fase dari karbon dioksida aqueous menjadi karbon dioksida gas. Nah, itulah kemudian menyebabkan terjadinya semburan. Nah, dan sebenarnya tidak harus permen ini ya. Jadi segala sesuatu yang memiliki tekstur itu dapat digunakan, teman-teman, sebagai situs nukleasi. Nah, misalkan ada yang menggunakan pasir. Bahkan pada beberapa eksperimen, pasir menghasilkan semburan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketika menggunakan mentos. Ya, karena teksturnya itu tadi. Nah, oke. Sekarang kita akan ke eksperimen berikutnya. Saya akan meminum Coca-Cola ini, kemudian kita melihat apakah akan muncul semburan ya dari mulut saya, hidung maupun telinga. Mengerikan sekali ya kalau terjadi. Ini Coca-Colanya yang kecil saja ya, saya minum sampai habis. Kemudian saya akan memakan permen mentosnya dan kita lihat apa yang terjadi. Baik, masih disegel ya ini ya, masih banyak karbon dioksidanya ya. Kita buka. Masih bunyi ya, masih. Nah, minum. Habis, teman-teman ya. Kemudian saya akan makan mentosnya, teman-teman ya. Apakah akan terjadi semburan dari mulut saya? Sudah jatuh, kita akan memakan mentosnya. 1, kemudian 2, 3. Perlu dikunyah, teman-teman ya. Kalau nggak dikunyah, keselak nanti ya.
habis teman-teman ya. Habis. Nah, kita tunggu apakah akan muncul semburan. Nah, tidak ada yang terjadi teman-teman ya. Karena apa? Karena yang pertama, Coca-Cola ini telah bercampur dalam asam lambung ya. Jadi ketika masuk dalam pencernaan dia akan bercampur dengan asam lambung. Nah, kemudian juga karbon dioksida yang termasuk akan bereaksi dengan asam lambung, dan itulah kenapa kemudian kita akan sendawa teman-teman ya setelah minum soda. Karena karbon dioksidanya dilepaskan ya. Nah, kemudian ketika kita mengunyah, ketika kita kemudian mengunyah, ini akan mengubah tekstur dari mentosnya teman-teman ya. Nah, sehingga tidak terjadi apa-apa ketika kita melakukan makan mentos setelah Coca-Cola. Jadi itu mitos ya teman-teman ya. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa berbahaya memakan mentos setelah meminum Coca-Cola, nah, itu hoax teman-teman ya. Nah, yang berbahaya itu adalah ketika teman-teman menggunakan minum Coca-Cola ini, minum semburannya ya. Nah, jadi ketika Coca-Cola ini kemudian dicampurkan dengan mentos, kemudian langsung teman-teman minum ya, nah itu berbahaya. Karena kita tidak tahu dia semburannya akan berhenti kapan ya. Seperti kasusnya yang terjadi pada bocah perempuan ya. Dia kemudian keluar cairannya ya dari hidung. Itu karena langsung teman-teman ya. Tapi berbeda kalau gas ini mulai keluar ya. Teman-teman meminum Coca-Colanya terlebih dahulu, kemudian memakan permennya. Nah, ini mulai keluar gasnya ya, sendawa ya. Oke, itu teman-teman videonya. Kalau video ini banyak yang nonton, kemudian juga banyak yang like dan komen, kedepannya akan eksperimen menggunakan pasir teman-teman ya. Nah, pasir akan dihasilkan semburan yang lebih besar dibandingkan menggunakan mentos. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan terus dukung channel Warsteg Media. Semoga video ini dapat menjawab rasa penasaranmu bagaimana reaksi yang terjadi antara mentos dan juga Coca-Cola. Oke, sampai jumpa Warstegholic di video berikutnya. Salam sains dan teknologi. Bye.